Salam sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam edisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah marah selalu berdosa. Beberapa orang berpendapat bahwa mengungkapkan kemarahan secara terbuka selalu berdosa. Yang lainnya percaya bahwa punya perasaan marah saja sudah dosa. Mereka biasanya tidak terlalu memikirkan bagaimana seharusnya seorang Kristen memandang kemarahan. Kemarahan telah membuat mereka mendapat masalah di masa lalu. Mereka menjadi percaya bahwa kemarahan yang diekspresikan selalu mengganggu situasi. Ketika seseorang marah di hadapannya, mereka merasa tidak nyaman dan malu. Mereka tahu bahwa kemarahan mereka telah menyebabkan orang lain menjadi tersinggung, dan mereka ingin menghindarinya. Ada orang yang berkata bahwa setelah marah, saya selalu merasa bersalah. Jadi, kemarahan pasti selalu salah. Sahabat pendidikan Kristen, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang kemarahan. Bukti kemarahan di dalam kitab suci. Yang pertama kita bisa lihat dari tindakan Allah, Yesus, dan para muridnya. Dan Alkitab memberi kita bukti bahwa kemarahan tidak selalu berdosa. Dari kitab suci kita dapat mengetahui bahwa Allah sendiri pun bisa marah. Di kitab suci ada cukup banyak referensi yang menyatakan bahwa Allah murka. Misalnya, Allah murka ketika umatnya melakukan penyembahan terhadap berhala. Dalam Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 10 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turun, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah merusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Yesus juga marah kepada orang-orang yang berlaku salah. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangannya itu, marilah, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangan itu. Contoh-contoh seperti itu, seperti pembersihan bait Allah oleh Tuhan, Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 15, dan teguran marahnya kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Matius 23, mengajarkan dengan jelas bahwa Yesus marah karena mereka melakukan kesalahan dan mengungkapkannya secara terbuka. Merespon dalam kemarahan bukanlah perilaku yang Kristus simpan untuk dirinya. Paulus dengan marah berbicara kepada komunitas Kristen ketika mereka harus dikoreksi. Suratnya kepada jemaat Galatia berkobar dengan amarah. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Galatia 1 ayat 6. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Galatia 3 ayat 1. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Galatia 4 ayat 21. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Galatia 5 ayat 12. Dan renungkan teks ringkasan Paulus tentang murka Allah dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 18. Murka Allah adalah ungkapan kasihnya. Kemarahannya menyatakan keinginan dan niatnya untuk membawa pertobatan dan perubahan orang-orang yang telah menyakitinya. Murka Tuhan itu sebagai kekuatan positif, manifestasi anugerah. Jadi kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa kemarahan tidak selalu berdosa dan dapat digunakan untuk membawa hasil yang baik. Kita harus memahami bagian-bagian kitab suci yang tampaknya melarang kemarahan secara langsung. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah.
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 8, Efesus 4 ayat 31, Galatia 5 ayat 20. Bagaimana Anda bisa menghindari larangan itu? Kemarahan memimpin daftar-daftar hal yang perlu disingkirkan. Mengambil bagian di luar konteks firman Allah akan menghasilkan kesalahpahaman. Alkitab tidak mengesampingkan semua kemarahan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Paulus tidak melarang kemarahan. Dia memperingatkan kita bahwa kemarahan dapat menjerat kita. Jadi kita harus menanganinya dengan hati-hati. Amsal dan Yakobus mendukung pandangan ini. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar atau orang yang lambat marah melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bagian-bagian ayat firman Tuhan ini tidak melarang kemarahan. Mereka menasihati kita untuk lambat marah. Mereka mengajari kita untuk mengatur penggunaannya daripada menghindarinya sama sekali. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kita tentang menggunakan kemarahan dengan benar. Tetapi Dia tidak melarangnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 22. Kemarahan tanpa sebab adalah kualifikasi yang hadir dalam teks-teks otoritatif kuno. Jadi, Tuhan melarang kemarahan yang berakar pada permusuhan dan dapat menyebabkan pembunuhan. Jenis kemarahan ini selalu salah. Dan kita harus menyatakan kemarahan dengan cara yang benar dan dengan hati-hati. Jadi, Alkitab tidak mengajarkan bahwa kemarahan selalu berdosa. Alkitab melarang kemarahan yang tidak terkendali atau kemarahan yang mengendalikan kita. Amsal 16 ayat 32, Yakobus 1 ayat 19. Atau kemarahan yang menyebabkan pertengkaran atau pertikaian. Lihat Galatia 5 ayat 20, Efesus 4 ayat 26. Atau kemarahan yang dimotivasi oleh kebencian atau kedengkian, Kolose 3 ayat 8, Efesus 4 ayat 31, Matius 5 ayat 21 sampai dengan 24. Tetapi batasan-batasan Alkitabiah ini memberikan ruang yang cukup besar untuk ekspresi kemarahan yang benar. Pada saat kapan kemarahan itu dapat diterima? Dalam menciptakan kita, Tuhan menghendaki kemarahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, dari kemanusiaan kita. Seiring dengan emosi kuat lainnya seperti ketakutan dan kesedihan, Tuhan merancang kemarahan menjadi kekuatan yang berharga dalam hidup kita. Ketakutan mengingatkan kita akan bahaya yang akan terjadi, duka cita menenangkan penderitaan kehilangan pribadi, kemarahan merespon rintangan yang mengancam kita. Ketika kita menemukan diri kita dalam situasi frustasi, reaksi marah secara naluriah mulai bergerak. Tuhan ingin kita menggunakan gelombang emosi ini. Itu memobilisasi kita untuk menghadapi tantangan dan memperlengkapi kita untuk mengatasi rintangan menuju apa yang benar dan baik. Sebagai bagian perhiasan manusia kita, kemarahan itu sendiri tidak salah. Seperti yang ditunjukkan oleh kitab suci, marah tidak selalu merupakan dosa. Tapi bagaimana kita bisa membedakan kemarahan yang baik dan kemarahan yang buruk? Beberapa dari kita mungkin pernah mengalami kemarahan yang baik. Sebagian besar kita tidak tahu bagaimana menangani kemarahan dengan baik. Aturan praktis yang berdasarkan kitab suci dapat membantu kita membedakan jenis-jenis kemarahan. Kemarahan akan benar jika kita mengarahkannya pada perbuatan salah dan mengendalikan ekspresi marah kita. Kemarahan menjadi tidak benar jika kita mengarahkan pada sesuatu yang baik. Sesuatu yang sudah dilakukan baik tetapi kita menjadi marah. Dan kita membiarkan kemarahan kita lepas kendali atau kemarahan itu mengendalikan kita. Atau jika kita menggunakan kemarahan itu untuk mengungkapkan ketidakpuasan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kemarahan itu menjadi salah. Ilustrasi tulisan suci yang dikutip sebelumnya menyempurnakan perbedaan kita. Markus 3. Yesus berurusan dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang menentang dia dan yang menggunakan bukti apapun untuk digunakan melawan dia. Karena kekerasan hati mereka menafsirkan hukum dengan cara untuk mencegah penyembuhan di hari Sabat, dan Yesus mengutuk sikap ini.
Kemarahan Tuhan Yesus muncul sebagai respon alamiah terhadap situasi yang sulit. Ini memberi alat untuk berurusan dengan mereka yang menentang tindakan baik yang ingin dia lakukan. Kemarahannya benar karena ia mengarahkannya pada kesalahan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Markus mengatakan bahwa ia memandang mereka dengan marah, Markus 3 ayat 5. Dan sikap marah yang disengaja ini, Tuhan menegur mereka. Dia mengendalikan respon marahnya, tetapi kemarahannya itu tidak mengendalikan dia. Kemarahan yang benar mengungkapkan respon yang tepat terhadap dosa dengan cara yang terkendali. Atau kita dapat mengatakan bahwa kemarahan itu benar ketika menanggapi situasi dengan kasih. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya seperti Dia mengasihani kita. Hal-hal yang sulit seperti koreksi dan teguran tampak seperti tidak memiliki kasih, tetapi kasih menuntut kepentingan terbaik dari yang lain dan tidak dapat mentoleransi konsekuensi yang merusak dirinya sendiri dan kesalahan yang ditimbulkan. Ketika perilaku berdosa menjerat seseorang, kata-kata marah yang membawa pertobatan mungkin menunjukkan lebih banyak kasih daripada kata-kata kebaikan. Ilustrasi lain tentang bagaimana membedakan kemarahan yang benar berasal dari praktek pengasuhan anak yang umum. Beberapa orang menyatakan bahwa orang tua tidak boleh mendisiplinkan anak karena marah. Ini benar jika kemarahan orang tua itu di luar kendali. Kemarahan yang berasal dari keinginan dengan memaksakan kehendak kepada anak, ini juga tidak tepat. Atau mencerminkan bahwa orang tua itu sudah terganggu dengan perilaku anak. Misal ketika sang ibu sedang menonton acara televisi dan anaknya agak sedikit ribut lalu kemudian dia menjadi marah. Dan ini sesuatu yang salah. Kenapa? Karena ekspresi kemarahannya adalah karena dia terganggu oleh perilaku anak, bukan untuk memperbaiki perilaku anak. Banyak orang tua secara keliru percaya bahwa mereka seharusnya tidak pernah mendisiplinkan anak-anak sebagai reaksi marah atas perbuatan salah anak-anak mereka. Maksudnya, kalau anak berbuat kesalahan, orang tua tidak boleh marah. Pandangan ini merugikan orang tua dan anak. Kemarahan yang ditekan menyakiti orang tua dan kemarahan yang diungkapkan dapat bermanfaat bagi anak-anak dengan membantu mereka memperbaiki perilaku mereka. Ekspresi kemarahan secara terbuka tentu benar jika didasarkan pada kasih dan perlu bagi orang Kristen. Memberitahu orang tentang kesalahan mereka sambil memberitahu mereka bahwa kita marah tentang hal itu untuk mendorong mereka bertobat dari kesalahan. Sahabat pendidikan Kristen, marah tidak dilarang dalam Alkitab. Dan marah tidak selalu berdosa sepanjang kemarahan yang kita tunjukkan itu untuk memperbaiki perilaku, bukan untuk melampiaskan emosi, bukan untuk memaksakan kehendak. Dan tentunya bahwa kemarahan itu harus didasarkan pada kasih. Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Jadilah pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan Yesus memberkati.